Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di Kebon Gede Venue, Ilir Barat 2, Kota Palembang. Terima kasih kepada pengelola Kebon Gede Venue yang telah memfasilitasi syuting podcast One Day One Innovation. Saat ini kita sudah kedatangan salah seorang tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas Dempo. Selamat datang kepada Dr. Puspa Dahlia ya. Terima kasih. Betul, panggilannya Puspa. Bu Puspa. Oke. Bu Puspa ini punya inovasi yang diberi nama Segelo HIV atau Segalo Gawe Layanan Samo Kader HIV. Nah ini bahasanya ada Palembang banget gitu ya. Nah kita tanya-tanya langsung kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Segelok HIV ini dan apa yang menginspirasi untuk membuat inovasi ini, silakan Bu Puspa. Jadi gini intinya, kalau untuk Segelok HIV sendiri kepanjangannya benar. Jadi Segalo Gawe Layanan Puskesmas Dempo khususnya HIV bersama kader HIV yang juga kader khusus yang dilatih tentunya. Jadi Segelo ini kumpulan dari kegiatan sebenarnya. Ada 7 kegiatan di dalam Segelok HIV ini, antara lain yaitu pendampingan minum obat dan konsultasi, kemudian adanya deteksi dini untuk HIV dan notifikasi pasangan, adanya kunjungan rumah pasien HIV dan temu janji, kemudian ada juga Laksan Dempo, jadi pengiriman obat online dalam kota ataupun luar kota, kemudian adanya konsultasi jalur online atau Kojo Dempo dan penelusuran untuk HIV yang mangkir. Jadi memang gabungan dari banyak kegiatan, jadi diibaratkan satu gelok nih, jadi satu paket 7 kegiatan. Segelok itu tuh satu toples gitu ya kalau bahasa itu. Kalau latar belakangnya sendiri karena capaian kita di 2020 itu hanya 58% yang minum obat ARV yang patuh. Nah, jadi itu menjadi masalah. Sedangkan target kita nasional 2027 itu harus 95% minimal itu minum obat. Dari masalah itu jadi timbul kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan bersama dengan kader. Makanya bersama, jadi Segalo Gawe, 7 gawean tadi kami kerjakan dengan kader HIV. Maaf satu lagi saya lupa, jadi ada pemantauan dengan Tobat ARV 7 itu. Jadi nanti mungkin kartu berobat juga dipantau bersama-sama dengan kader juga. Jadi memang gabungan dari beberapa inovasi ya, iya, itu benar, menjadi Segelok beberapa. HIV ini. Tetapi semua layanan jadinya sama kader HIV ini. Benar. Nah ini implementasinya dari kapan, dokter? Dari 2021 awal, dari Januari, walaupun sebenarnya sudah berjalan itu 2016, 2000 sampai 2020, tapi memang belum terorganisir rapi, kemudian belum dirapikan seperti Laksan Dempo dan Kojo, itu mungkin sudah berjalan ya, tapi belum dibuatkan satu grup khusus atau satu WhatsApp grup khusus dan satu seperti aplikasi walaupun hanya Google Form yang khusus. Jadi memang tadinya sudah dari 2016, tetapi dirapikan lagi atau lebih diintensifkan lagi di 2021. Jadi selama pelaksanaan implementasi dari 2021 itu ada nggak dampak yang memang dari 2016 tadinya 58% baru ya, sedangkan harus 95%. Betul. Nah itu ada nggak dampak yang memang signifikan atas adanya inovasi ini? Jadi kalau untuk dampak hasilnya sendiri sangat terlihat. Jadi 95% itu sendiri target 2027 nasional. Kami sendiri mentargetkan itu tercapai di 2025, insya Allah ya. Jadi sampai 2022 terakhir itu sudah tercapai 76%. Jadi peningkatan dari 58 sampai 76%. Jadi 76% pasien HIV itu taat minum obat dan terpantau. Seperti itu. Jadi memang si Segelok HIV ini sudah berhasil gitu ya meningkatkan persentase minum obat tadi gitu. Nah hambatannya nih selama melaksanakan inovasi ini pasti tentunya ada ya. Ada nggak hambatan-hambatannya apa? Karena ini 7 kegiatan. Yang jelas memang dari 7 kegiatan ini tidak semuanya lancar ya. Salah satunya yang melibatkan teknologi seperti Laksan Dempo dan Kojo Dempo, memang masih banyak pasien-pasien yang mungkin bingung ya harus mengisi Google Form seperti itu. Terus kenapa harus kayak Kojo kan? Kenapa harus misalnya mengisi aplikasi dulu, nggak langsung telepon dokternya seperti itu. Intinya sih supaya lebih tertib, jadi tertib administrasi dan semuanya juga bisa
terdokumentasi ya? Seperti itu. Jadi itu kalau untuk ke lapangan sama sih masalahnya untuk penelusuran LFU terutama ya, yang jelas penolakan dari pasiennya sendiri. Tapi itu juga kita siasati dengan yang jelas kita datang itu bukan untuk membuka aib dia, tapi mengajak dia berobat supaya tidak ada lagi penularan baru. Jadi sebisa mungkin kita kemas penelusuran LFU ini tidak tampak seperti mencari buronan, tapi mengajak teman supaya yuk kita sama-sama nyaman sama-sama. Jadi gitu. Kami juga menelusuri mereka dengan memberitahu kami akan datang, tapi kami datang bukan untuk membuka status, jadi ibunya tahu, misalnya suaminya atau istrinya tahu atau keluarganya tahu, tapi lebih ke supaya pasien ini nyaman kami datangi, supaya kembali menjadi minum obat. Nah harapan kedepannya nih untuk segelok HIV ini kira-kira seperti apa, Bu? Silakan. Baik. Untuk harapannya ke depan yang jelas kami bisa direplikasi untuk oleh terutama layanan-layanan HIV yang lainnya, jadi supaya semua pasien-pasien HIV terutama bisa tetap terpantau. Jadi bukan cuma layanan yang bergerak sendiri atau dengan kader dan pendamping atau penjangkau yang bergerak terpisah, tapi kita bisa bersinergi bersama-sama untuk hasil terbaik pasien-pasien HIV bisa terpantau dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih terutama saya ucapkan untuk Bapak Wali Kota, untuk Ibu Fitri juga yang selalu mensupport, untuk Kepala Puskesmas, terutama untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota dan juga Provinsi tentunya. Kepada yayasan pendukung kami juga ada Sriwijaya Plus dan Yayasan Intan Maharani, seluruh staf dan tim pendukung di dalam ataupun di luar gedung untuk program HIV ini khususnya. Saya ingin mengajak semua teman-teman yang beresiko HIV ataupun yang mungkin sudah terdiagnosa HIV tapi belum menerima statusnya atau malah belum berobat, silahkan berkonsultasi terlebih dahulu ke Puskesmas Dempo. Kalau untuk akses sendiri kita permudah, jadi tidak akan kita persulit. Intinya membangun komitmen bersama supaya HIV ini bisa stop penularannya dan bisa lebih meningkatkan kualitas hidup pasien-pasiennya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dokter atas penjelasannya. Nanti kita tanya-tanya lagi atau kita ngobrol-ngobrol lagi perkembangan dari inovasi ini. Terima kasih. Sahabat Inovasi, untuk apabila ada pertanyaan dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.